Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurdina Rahmatika dari kelas B Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang karya tulis ilmiah. Dalam materi ini saya akan mengambil judul jenis-jenis karya tulis ilmiah. Sebelumnya, apa itu karya tulis ilmiah? Karya tulis ilmiah ini memiliki definisi sebagai sebuah naskah yang memberi ulasan mengenai suatu masalah yang dihadapi oleh masyarakat di daerah maupun di wilayah tertentu. Sebelum karya tulis ini disusun, maka terlebih dahulu melakukan penelitian dan hasilnya kemudian diulas dan dijelaskan sedetail mungkin di karya tulis tersebut. Sehingga isi dari karya tulis ilmiah akan memaparkan mengenai solusi atas suatu masalah yang diteliti. Isinya pun akan memaparkan data, fakta, hasil pengamatan, dan semacamnya yang bersifat logis. Nah, saya akan sedikit memaparkan jenis-jenis karya tulis ilmiah. Yang pertama, artikel ilmiah. Artikel merupakan tulisan yang berisi tentang dari penulisnya yang didasarkan pada peristiwa. Sehingga isi dari karya tulis satu ini bersifat subjektif, sesuai dengan pola pikir atau pendapat dari penulis yang bersangkutan. Dibanding karya tulis jenis lainnya, karya tulis ini paling banyak dijumpai. Namun, jika merujuk pada definisi dari karya tulis ilmiah, maka artikel ilmiah ini memiliki pengertian sebagai artikel yang nantinya disusun ke dalam jurnal ilmiah. Isinya sendiri tetap memaparkan fakta dan data dari suatu peristiwa maupun sebuah penelitian. Strukturnya pun akan mengikuti aturan dari penulisan karya tulis dengan sifat ilmiah secara umum. Yang nomor 2, makalah. Makalah sendiri pengertiannya sebuah karya tulis yang isinya mengulas mengenai data di lapangan yang bersifat empiris. Sifat lain yang dimiliki makalah selain empiris adalah objektif, yakni terhadap permasalahan yang tengah berkembang di tengah masyarakat. Selain itu, isi dari makalah juga seringkali merupakan hasil analisa logis dari penulis. Hasil pemikiran atau analisis logis ini kemudian dituangkan dalam sebuah tulisan. Tulisan inilah yang disebut makalah dan termasuk di dalam jenis-jenis karya tulis ilmiah secara umum. Nomor 3, tesis. Tesis sendiri memiliki pengertian sebagai sebuah karya ilmiah yang di dalamnya menguak suatu pengetahuan baru secara empiris sekaligus teoritis. Empiris yang digunakan di sini adalah penulis menuliskan pengalaman yang didapat selama melakukan penelitian. Sedangkan yang dimaksud secara teoritis adalah penulis melakukan penelitian dengan melakukan pengujian terhadap teori-teori yang sudah ada, yakni dari peneliti sebelumnya yang mengusung tema penelitian yang sama. Nomor 4, skripsi. Skripsi sendiri memiliki definisi sebagai karya ilmiah yang ditulis berdasarkan penelitian yang memiliki ruang lingkup lebih kecil. Namun diharapkan bahkan diwajibkan untuk mampu membahas secara tajam dan mendalam. Skripsi juga disusun dengan menggunakan opini dari penulis setelah menyimpulkan hasil pendapat dan hasil data dari peneliti sebelumnya. Sedangkan untuk metodologi penelitian yang digunakan bisa metode kualitatif maupun kuantitatif. Nomor 5, disertasi. Disertasi adalah karya tulis yang disusun dari temuan original dari penulis melalui kegiatan penelitian. Bisa juga diartikan sebagai karya ilmiah yang memaparkan temuan penulis dari suatu pendapat yang kemudian dibukukan secara ilmiah. Isi dari disertasi sendiri akan memaparkan hasil penelitian secara empiris dan teoritis. Umumnya, untuk batas penyusunan disertasi adalah 5 tahun. Jika belum selesai sampai batas waktu itu, maka akan mengulang atau sesuai kebijakan kampus. Yang terakhir, paper. Meskipun masuk karya tulis ilmiah, namun penyusunan data dan fakta di dalamnya tidak terkait oleh bab dan subbab. Isinya pun biasanya sedikit dan hanya terdiri dari beberapa lembar saja. Sekian dari saya, Nurdina Rahmatika. Semoga bermanfaat.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.